Halo sobat semuanya, berjumpa lagi bersama saya di Intonasi. Apa kabar kalian semuanya? Semoga dalam keadaan baik-baik saja tentunya ya. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Menggemparkan di mana Kang Deddy Mulyadi atau yang biasa dipanggil KDM berpidato di forum resmi PBB di New York, Amerika Serikat. Memang pidato Kang Deddy Mulyadi itu merupakan video lama. Namun di sini kita bisa melihat rekam jejak Kang Deddy Mulyadi sebelum menjadi Gubernur Jawa Barat. Pada saat itu Kang Deddy Mulyadi sudah menjadi pemimpin yang go internasional, di mana jarang sekali kita temukan para pemimpin daerah yang berpidato di forum resmi PBB. Nah, langsung saja di sini kita simak pidato dari Kang Deddy Mulyadi di acara forum resmi PBB di New York. Dan kita juga akan melihat juga di mana saat ini yang sedang ramai itu perang antara Iran dengan Israel. Dan secara mengejutkan, Iran menolak damai dengan Israel. Untuk selengkapnya, mari kita simak sama-sama videonya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Deddy Mulyadi sejak usia 27 tahun sudah menjadi anggota parlemen di daerah. Ini Kang Deddy Mulyadi. My name is Deddy Mulyadi, and since he was a teenager, ya? he was starting to work as a public servant. Baju yang saya gunakan adalah bajunya orang Sunda, provinsi dengan penduduk terbesar sebanyak 40 juta jiwa di Indonesia, yang sangat menentukan demokrasi di Indonesia. I'm wearing a Sundanese attire today, and Sundanese people, there are 40 million Sundanese people in Indonesia, and it highly contributes to the democracy in Indonesia. Demokrasi di Indonesia dengan sistem pemilihan langsung berkembang sejak tahun 30-an, dari mulai desa, kabupaten, provinsi, dan negara yang dipimpin oleh seorang presiden. Indonesia's democracy grew since 1930. It grew from the village and the whole nations of Indonesia. Desa memelopori demokrasi secara langsung sejak 30, sedangkan untuk presiden dimulai setelah reformasi. Indonesian's village started democracy in 1930, and the whole nation started the democracy in Reformation's era. Kepemimpinan menurut saya memiliki dua dimensi. Yang pertama adalah dimensi budaya, yang kedua adalah dimensi universal. There are two dimensions of leadership. First is the dimensions of the local, and then universal. Lokal dipengaruhi oleh 4 hal. Yang pertama tanah, kedua air, ketiga udara, dan yang keempat matahari, membentuk karakter yang berbeda-beda antar daerah, antar bangsa dalam pergaulan internasional. There are 4 elements in local. First is wind, earth, sun, and it builds the spirit of the whole country. Universal adalah nilai-nilai demokrasi, keadilan, kemanusiaan, kedaulatan, dan persamaan manusia. Di forum dunia. Second one, reforms from the democracy, and then the passions of the country of Indonesia to build the whole nations as a democracy of one of the democracy country in the world. Kepemimpinan muda dalam perspektif saya adalah kepemimpinan yang meletakkan dasar pada basic kebudayaannya. Young leadership is strictly correlated with the culture. Seluruh kebudayaan itu akan melahirkan nilai ekonomi. Those culture gonna reborn the economic system. Politics, dalam pergaulan hubungan antar bangsa. In the global. Pada saat ini, in the current conditions, di daerah-daerah di Indonesia, in those remote area in Indonesia, ada sebuah persepsi tentang perubahan. There are perceptions of change, kemajuan ekonomi, robust propensity teknologi of komunikasi, technology, tetapi mengarah pada konsumerisme masyarakat. But it directs to the consumerism of Indonesia. Sehingga basic tradisional, so the basic of the tradition of Indonesians, pertanian, farm, peternakan, and farm, perikanan, fishing, kelautan, sea, kehutanan, jungle, yang itu merupakan basic traditional culture pedesaan. Those are the culture of our nation. Banyak ditinggalkan oleh anak-anak muda. And it has been forgotten by the Indonesian youth. Saya pada saat ini now berupaya untuk mendorong anak-anak muda kembali pada basic tradisional. I want to support the Indonesian youth to dengan go back to dengan membuat kebijakan pendidikan berkarakter, to create the law and regulation, menyiapkan calon pemimpin masa depan, prepare the future leaders yang memahami kebudayaannya, that understand their culture, melahirkan pertumbuhan ekonomi pedesaannya, born the economic system, better economic memahami system, teknologi yang berkembang pada saat ini, understanding the current technology, sebagai upaya membangun daya saing pedesaan. Nah, sobat semuanya, itu dia tadi ya pidato dari Kang Deddy Mulyadi yang berpidato
di forum resmi PBB di New York 2015. Memang video tersebut video lama ya. Nah, di sini kita akan saksikan juga berita di mana Iran yang menolak gencatan senjata ataupun perdamaian dengan Israel. Selengkapnya. Pemerintah Iran menyatakan tidak akan melakukan negosiasi gencatan senjata dengan Israel selama masih berada dalam kondisi diserang. Pernyataan tersebut disampaikan kepada mediator dari Qatar dan Oman, menurut sumber yang mengetahui komunikasi tersebut. Iran menegaskan tidak akan berunding saat masih diserang, ujar sumber yang tak ingin disebutkan namanya kepada Reuters, Minggu, 15 Juni 2025. Menurut sumber itu, Teheran baru akan membuka ruang perundingan setelah menyelesaikan respons militernya atas serangan mendadak Israel pada Jumat, 13 Juni 2025, kemarin dan menjadi perang Israel-Iran saat ini. Serangan tersebut menghantam sejumlah petinggi militer serta merusak fasilitas nuklir Iran. Israel dilaporkan berencana melanjutkan serangan dalam beberapa hari ke depan, meningkatkan kekhawatiran akan meluasnya konflik di kawasan Timur Tengah. Sumber yang sama juga membantah laporan media yang menyebut Iran telah meminta Qatar dan Oman untuk melibatkan Amerika Serikat dalam menengahi gencatan senjata atau memulai kembali perundingan nuklir. Iran tidak pernah mengajukan permintaan seperti itu, tegasnya. Hingga saat ini, Kementerian Luar Negeri Iran belum memberikan tanggapan resmi atas permintaan konfirmasi dari Reuters. Respons serupa juga belum diberikan oleh Kementerian Luar Negeri Qatar dan Kementerian Informasi Oman. Dalam beberapa tahun terakhir, Oman dan Qatar memainkan peran penting sebagai mediator antara Iran dan Amerika Serikat. Oman diketahui memfasilitasi beberapa putaran pembicaraan nuklir, meskipun pembicaraan terbaru dibatalkan sehari setelah Israel melancarkan serangan udara besar-besaran ke Iran. Qatar pun memiliki rekam jejak serupa, termasuk saat memediasi kesepakatan pertukaran tahanan antara Iran dan AS pada 2023. Kedua negara teluk tersebut memiliki hubungan baik dengan baik Iran maupun Amerika Serikat, serta memiliki jalur komunikasi langsung dengan Israel. Nah, sobat semuanya, itu dia tadi ya berita mengenai yang saat ini sedang ramai ya, di mana perang Iran dan Israel ini masih berlanjut. Karena Iran menolak secara mentah-mentah gencatan senjata ataupun tawaran perdamaian dari Israel. Nah, di sini kita tadi akan melihat ya di video pertama, di mana kita melihat pidato dari Kang Deddy Mulyadi di forum resmi PBB. Memang Kang Deddy Mulyadi ini bahasa Inggrisnya sepertinya belum pasti banget ya, belum bisa, sehingga ia memakai juru bicara untuk menerjemahkan dari bahasa Indonesia ke bahasa Inggris. Namun di sini saya ya sebagai warga Sunda dan mungkin teman-teman juga yang merupakan warga Jawa Barat harus mengapresiasi ya, berbangga diri, karena tentu saja sangat jarang sekali di mana ada pemimpin daerah ataupun setingkat bupati pada waktu itu yang berpidato di forum resmi di PBB loh ini. Wah, ini sungguh sangat bagus sekali menurut saya dari Kang Deddy Mulyadi ini. Kemudian berita yang kedua adalah Iran yang menolak damai dengan Israel. Iran beralasan karena ia harus membalas atas kematian para jenderal ya, 20 jenderal kalau nggak salah, yang terbunuh ataupun yang mati terkena ledakan secara serangan mendadak dari Israel. Nah, sobat semuanya, bagaimana nih ya menurut sobat semuanya mengenai pidato dari Kang Deddy Mulyadi yang berpidato di forum PBB dan juga Iran yang menolak berdamai dengan Israel? Jika punya pendapat, silahkan tulis di kolom komentar. Terima kasih sudah menonton, semoga sehat selalu dan sampai jumpa lagi di video selanjutnya.